Magdalena Tan, aktris cantik yang satu ini lahir di Jakarta 17 Mei 1984. Ia adalah seorang model, presenter, dan juga aktris Indonesia. Beberapa film layar lebar, FTV, dan sinetron pernah dibintanginya, bahkan sampai saat ini. Dia juga pernah mencoba untuk berkarir di bidang musik dengan merilis single beberapa waktu yang lalu. Setelah berteman selama 7 tahun dan 1,5 tahun terakhirnya berpacaran, Magdalena akhirnya menikah dengan Nicky Liandi. Mereka telah menetapkan tanggal 28 Januari 2013 sebagai hari pernikahan mereka. Setelah 2 tahun menikah, Magdalena bersyukur karena akhirnya mendapatkan momongan. Demi fokus merawat anaknya, Magdalena sempat break dari dunia hiburan. Namun, seiring berjalannya waktu, kini ia pun berangsur kembali ke layar kaca. Nah, itu dia, sudah ada VT-nya, udah lihat? Udah ada di sini, cepet banget ya. Sudah ada Cici Magdalena. Nah, selamat pagi. Selamat pagi. Ini kan tadi saya lagi ngitungin biaya investasi pendidikan. Ini coba. asli loh. Asli. Tuh kan. Tapi udah di jangan. Itu punya produser saya di sini. Cepet banget. nabung pendidikan investasi buat anak kok cuma segini aja. Udah ada. Cici udah ada? Udah ada untuk anak. Tapi pas dia lahir baru kepikiran, ini untuk anak, apa-apa untuk anak. Kalau udah punya anak, apa-apa untuk anak. Emaknya aja udah kayak jarang belanja. Umur anak berapa? 14 bulan. Itu sepenting itu kah sampai sudah punya investasi pendidikan untuk anak? Penting bingit kayaknya. Untuk kesehatan juga, pokoknya asuransi kayak gitu sih. Ya. Berarti sekarang sudah ada asuransi kesehatan sama pendidikan sudah ada juga. Betul. Ya kecil-kecilan tapi yang penting udah disiapkan lah. Kecil-kecilan sebulannya 100 juta. Iya. Biasanya orang kalau ngomong kecil-kecilan gimana gitu. Kecil-kecilan beneran. Tapi Mas Safir memang harus begitu ya ketika anak masih kecil atau kalau boleh ketika masih dalam kandungan sudah diberikan Tapi sebelum dijawab saya ambil dulu, ini uangnya nanti itu. Ya, Pendidikan saya. buat nambahin. Ya itu tadi sebetulnya kalau orang tua yang masih SD lebih bagus lagi dari Ya ampun. Tapi intinya adalah siapkan dari jauh hari karena makin jauh hari mereka atau orang tua mempersiapkan makin ringan persiapan per Benar. bulannya. Kenapa? Karena si anak itu kan masuknya tuh nggak bisa ditunda. Saya kasih contoh begini. Banyak orang yang tahun 2016 anaknya lahir tahun 2010. Berarti logikanya adalah anaknya masuk SD tahun 2016. Ya. Kok bisa-bisanya tahun 2016 orang tuanya bilang kita nggak punya uang buat anak masuk SD. Udah tahu anaknya lahir tahun 2010. Gitu ya. Jadi ibaratnya adalah kita siapin dari jauh hari atau tidak, anaknya tetap masuk SD tahun 2016. Oke, kalau misalnya itu mateng gitu ya, dipersiapkan 6 planning. tahun sebelumnya begitu Iya. ya Mas Safir Senduk. Kalau misalnya dari Cici Magdalena bahwa dari umur 1 bulan sudah masuk ke investasi pendidikan. Iya. Itu sebenarnya kalau memang apakah dari sebelum lahir atau sesudah lahir baru dipikirkan itu? Iya, kalau kita bicara dana sebetulnya enaknya memang sebelum lahir pun sudah dipersiapkan ya. Oke. Jadi berarti orang tuanya menikah, ketika mereka menikah, anaknya belum lahir pun mereka sudah persiapkan ya. Tapi biasanya kalau kita masukin uang ke lembaga-lembaga yang menyediakan produk persiapan dana pendidikan, kayak tabungan pendidikan, asuransi pendidikan, mereka biasanya mau kalau anaknya sudah ada dulu. Oh, jadi ada Udah lahir aturan dulu. sebenarnya berapa tahun Iya, ada. Kalau nggak kebelakang bingung. begitu. Kalau enggak, ntar mereka bingung. Kenapa? Karena mereka akan memberikan dana pendidikan itu pada saat anaknya masuk SD lah, SMP lah. Kalau anaknya belum lahir, gimana mereka ngitungnya? Betul. Aha. Nah, kalau misalnya Mbak Magdalena, kenapa sih memilih ketika itu langsung menginvestasikan pendidikan untuk si kecil? Padahal kita belum tahu juga rezeki ke depannya kan. Bener, tapi dari hamil aja udah mikir nih biaya ke dokternya mahal, Iya. pendidikan apalagi gitu. Jadi udah lebih ya mikir ke depan lah gitu. Jadi Tapi kalau- biar nggak berat. Tapi kalau 6 tahun ke depan nilai mata uang untuk sekarang dan 6 tahun ke depan kan beda kan ya Mas Safir? Iya, itu namanya inflasi ya. Jadi kita sebagai orang tua harus pintar, harus bisa menghitung. Oke, sekarang masuk SD, tadi katanya masuk SD berapa? 25 juta misalnya. Anak kita masuk SD 6 tahun lagi. Iya. Berarti logikanya lah 6 tahun lagi nggak mungkin 25 juta. Katakan dia setiap tahun naik 10-20%. Kita hitung sendiri tuh, kalau sekarang 25 juta, 6 tahun lagi jadinya berapa dengan inflasi itu? Saya masukin asuransi pendidikan anak
pakai koin. Nah, berharap jadi lembaran semua gitu. Oh, gitu kan. Tapi saya 6 tahun ke depan kan koin mungkin mudah-mudahan udah dihapusin ya. Iya. Jadi semuanya lembaran. Tapi Gitu, kita uang lembar, salut bener ya, kan? Mbak Da sama Reza belum nikah tapi sudah memikirkan asuransi Ya pendidikan iyalah, anak, karena penting begitu. banget kata Mas Hafir Senduk. Kalau misalnya kita berpikir begitu Mas Hafir Senduk, biaya investasi pendidikan sebenarnya kan banyak kategorinya. Iya. Yang mulai investasi dari deposito, reksadana, tabungan, emas, asuransi. Ketika itu yang menjadi pilihan, sebenarnya apa sih yang lebih penting atau lebih didahulukan? Iya, jadi memang kita harus kenal dulu masing-masing atau apa saja alternatif investasi yang ada di luar sana. Nah, biasanya produknya apa aja? Nah, biasanya yang orang tahu itu adalah tabungan asuransi pendidikan. Dulu adalah asuransi pendidikan, kemudian belakangan baru muncul tabungan pendidikan. Bedanya dulu, asuransi pendidikan dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, sementara tabungan pendidikan dikeluarkan oleh bank, tapi bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Kemudian ada juga yang namanya deposito, ya. Kemudian ada juga namanya reksadana, itu kita mulai agak berat-berat dikit tuh. Ya, itu mulai mikir kayak berat banget gitu. Saham, ada juga Tapi saham. Itu tiap malam ngeliatin tuh naik turun ya. Berarti kalau kita yang pemula belum tahu akan mau masuk tabungan yang mana, investasi yang mana, harusnya pilih yang mana? Kalau kita baru, Kalau kamu pertama. Reza apa? Kalau saya sih Emas. belum. Saya Mas Reza. Saya bukan Reza. Kalau tadi saya sempat menyebutkan ada sejumlah banyak jenis investasi sama halnya liputan yang satu ini. Jadi ada banyak sekali investasi. Ya salah satunya ada apa saja sih perbedaan serta keuntungannya. Makanya kenali dulu melalui liputan yang satu ini. Pendidikan adalah hal yang utama, terlebih bagi anak usia sekolah. Mengingat biaya pendidikan yang semakin lama semakin mahal, penting bagi orang tua untuk membuat rencana jangka panjang investasi pendidikan bagi anak. Sebelum menentukan jenis investasi pendidikan, sebaiknya orang tua mengetahui terlebih dahulu berapa perkiraan dana yang dibutuhkan. Tak sedikit orang membeli produk tanpa memikirkan manfaat dari tujuan tersebut. Bahkan orang tua cenderung membeli produk karena ditempeli pendidikan di bagian belakangnya. Selain itu, asumsikan biaya pendidikan per jenjangnya. Jenjang pendidikan TK hingga SMA asumsikan mengalami inflasi 20% per tahun, sedangkan S1 15% per tahun. Sebaiknya orang tua menyiapkan dana pendidikan sejak semasa hamil. Bahkan pasangan yang mengalami kesulitan memiliki anak pun perlu menyiapkan dana pendidikan karena usia bertambah. Sementara belum tahu kapan akan hamil. Beberapa pilihan investasi pendidikan terdiri dari asuransi pendidikan, tabungan, deposito, properti, dan masih banyak lagi. Kenali dan bijaklah sebelum memilih investasi untuk pendidikan anak. Nah, itu dia sejumlah jenis-jenis dari investasi pendidikan. Gitu benar ya, sekali. ya. Tadi belum sempat dijawab sama Mas Ya. Safir. Jadi sebenarnya bagi kita yang pemula mau pilih yang mana dulu nih, asuransi atau tabungan pendidikan. Ya. Tapi nanti dibahasnya. Betul di segmen sekali. Dan berikutnya. sebelum kita jeda iklan, kita juga mau kasih informasi nih bahwa lebih baik memilih tabungan reksadana atau asuransi pendidikan kah? Keunggulan dan juga kelemahannya akan kami ulas di Intermezzo. Kita lihat sama-sama.